Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Pada saat ini kita akan mengulas sedikit mengenai gerak. Ya, gerak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat buat kita, keluarga kita, dan bangsa Indonesia. Berdoa silahkan. Ya, selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam belajar bersama IPA. Kali ini akan kita bahas mengenai IPA dalam gerak. Yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Lembar berikutnya yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kita lambangkan dengan S per T. Kita baca kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dengan satuan yaitu meter per sekon. Atau kita bisa menggunakan kilometer per jam, tergantung dari jawaban yang tersedia, yaitu meter per sekon atau kilometer per jam. Kita membahas materi mengenai rumus ini dulu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu mengenai rumus kecepatan V sama dengan S per T ini. Kita akan ulas sedikit ya. Gini. V, maaf yang ini saya tarik dulu ya supaya nggak mengganggu. Sorry, ada redup-redupnya gara-gara ada pantulan sinarnya. Jarak kecepatan adalah jarak dibagi waktu, yaitu S per T. Kita asumsikan yaitu V ini per 1. Maka untuk mencari jarak atau S, maka T-nya harus pindah ke atas, yaitu sama dengan V dikali T sama dengan S. Ya. Atau kalau kita mencari T ini ya, mencari T, rumus awalnya adalah yang ini, jarak dibagi waktu, rumus awalnya seperti itu. Maka untuk mencari T, kita menggeser T ke atas dulu, yaitu di sini misalkan V per 1 sama dengan S per T. T-nya kita naikkan terlebih dahulu, sehingga V kali
T sama dengan S, ya, T sudah berada di atas, ini per 1, ini per 1, maka T yang kita cari di sini itu harus posisi berdiri sendiri, yaitu T sama dengan S, V-nya turun ke bawah, melewati tanda sangat sama dengan dia posisinya berubah menjadi ke bawah, yaitu per V. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahannya mengikuti perubahan matematika juga, ya. Jadi antara rumus yang ini sama dengan rumus yang ini itu sama aja, sama dengan rumus yang ini itu sama saja, hanya kita bolak-balik, ya. Nah, untuk mengenai jarak atau satuan dari meter per sekon atau kilometer per sekon, kita menggunakan konversi kilometer, ya. Kilometer biasanya kita memakai kilometer dulu, ya. Kilometer, sebentar. Ya, ini adalah satuan atau konversi tangga kilometer, ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ya. Jadi kalian paling tidak sudah memahami kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ya. Kalau turun satu tangga berarti kita langsung mengalihkan 10, ya. Kalau naik kita bagi 10, ya. Yang ini adalah satuan konversi jam, ya. 1 jam 60 menit sama dengan 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. Ini yang terpenting, ya. Yang terpenting yang ini. Untuk gerak kita adalah 1 jam 60 menit sama dengan 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Ini yang kita pakai untuk pelajaran gerak hari ini, ya. Nah, gitu. Ini ada soal, yaitu bentar. Contoh soal, ya. Contoh soal. Bentar. Ini adalah contoh soal. Coco berjalan ke pasar sejauh 150 meter. Waktu yang diperlukan adalah 60 sekon atau 60 detik. Berapa kecepatan yang dipakai Coco untuk pergi ke pasar? Nah, maka kita langsung memakai rumus yang ini karena kecepatan yang ditanya. Di sini kita menjawab, yaitu cara menjawabnya diketahui ya adalah S, jaraknya 150 meter. Gini. Kemudian waktunya T adalah 60 sekon. Jawab di sini.
Maaf, ditanya dulu. Tanya adalah V-nya sama dengan berapa? Jawab adalah V sama dengan jarak sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, itu kita langsung masukkan di sini karena satuannya sudah sama, yaitu untuk kecepatan adalah jarak per sekon. Kalau masih belum sama dengan satuan yang ini, belum sama dengan satuan ini atau ini, ya disamakan dulu satuan seperti ini dulu. Ya, misalkan di sini diketahui kilometer, ya, sedangkan satunya adalah sekon, maka yang kilometer jadikan meter dulu. Ya, jadi satuannya harus disamakan menjadi meter per sekon dulu semuanya, atau kilometer per jam, tergantung jawabannya ya yang diperlukan. Sekon jarak per waktu. Kita masukkan yang ini, yaitu 150 meter dibagi 60 sekon. Maka kita boleh mencoret yang ini sama ini, yaitu 15 per 6 meter per sekon. Itu adalah kecepatannya. Ya, kita ada ya ini ya gitu aja ya. Untuk contoh soal seperti ini, sekarang kita masuk ke soal yang kita tugaskan kepada anak-anak. Kita baca soalnya ya. Kalian catat pelan-pelan ya. Untuk mencapai jarak 80 km dalam waktu 2 jam. Untuk mencapai jarak 80 km dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan yang harus dicapai oleh sepeda dalam waktu 2 jam? Kecepatan yang harus dicapai oleh sepeda adalah berapa kilometer per jamnya? Ya, gitu aja soal yang kita berikan. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.